Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41 yang berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa terjebak dalam badai kehidupan yang begitu besar hingga kita merasa putus asa? Mungkin saat ini kita sedang berada di dalam situasi yang sangat sulit, entahkah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, kesehatan, atau hubungan yang retak. Setiap kali badai itu datang, hati kita terguncang, pikiran kita kacau, dan seringkali kita merasa tidak mampu menghadapinya. Namun, tahukah saudara bahwa badai dalam hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kuasa dan kehadiran Tuhan secara nyata? Dalam hidup, setiap dari kita akan melewati 3 fase yang terus berulang: berjalan masuk ke dalam badai, berada di tengah badai, atau baru saja keluar dari badai. Tidak ada yang bisa menghindari badai hidup ini. Badai itu datang dalam berbagai bentuk,
entah masalah finansial, kesehatan, atau hubungan yang retak. Tetapi satu hal yang pasti, setiap badai adalah ujian iman kita. Kita tidak bisa menghentikan badai, tetapi kita bisa mengubah cara kita meresponi badai tersebut, dan disitulah iman kita diuji dan diperkuat. Kita seringkali bertanya-tanya, bagaimana saya bisa melewati badai ini? Kisah yang indah dalam Injil Markus tadi memberikan kita jawabannya. Ketika para murid Yesus berada di atas kapal yang dihantam badai, mereka sangat ketakutan. Mereka melihat badai dan seolah-olah badai itu lebih besar dari Tuhan. Namun, Yesus yang berada bersama mereka hanya perlu berbicara dan badai pun mereda. Pertanyaannya adalah, mengapa para murid begitu takut padahal Yesus ada bersama dengan mereka? Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bahwa kehadirannya di dalam hidup kita lebih besar daripada badai apapun yang kita hadapi. Terkadang kita terlalu fokus pada badai di sekitar kita hingga lupa bahwa Tuhan Yesus ada di kapal kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ini adalah pelajaran penting yang seringkali kita lupakan di tengah ketakutan kita. Mengapa Tuhan membiarkan badai terjadi? Terkadang kita berpikir bahwa jika Tuhan ada bersama kita, maka tidak ada badai yang akan menyerang. Tetapi kebenarannya, Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup ini akan bebas dari badai. Sebaliknya, Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita melewati setiap badai. Badai-badai ini tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan betapa besar kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam badai, jangan biarkan keadaan mendefinisikan siapa Tuhanmu. Tuhan Yesus jauh lebih kuat dari badai apapun yang menyerang hidup kita. Dalam keheningan dan ketakutan kita, saat kita berpaling kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari hilangnya badai, tetapi dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah badai tersebut. Ketenangan bukanlah keadaan di mana tidak ada masalah, tetapi keadaan di mana kita tahu bahwa Tuhan bersama kita dalam setiap masalah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, apakah saat ini kita sedang menghadapi badai yang besar? Apakah kita merasa takut dan putus asa? Jangan biarkan badai itu menguasai kita. Tuhan Yesus ada di kapal kehidupan kita, dan dengan satu kata darinya, badai itu akan reda. Kita hanya perlu percaya dan berpegang teguh pada janji Tuhan. Percayalah bahwa di tengah badai ini, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat badai terasa sangat kuat. Mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebab bersama Dia kita akan melewati setiap badai dengan kemenangan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, hidup bersama Tuhan tidak berarti hidup tanpa badai, tetapi hidup yang disertainya dalam setiap badai. Ketika badai menghantam, jangan melihat kepada badai, tetapi lihatlah kepada Tuhan yang ada di dalam kapal kita. Dia adalah Tuhan yang mampu menenangkan badai dan membawa kita kepada ketenangan yang sejati.
Ketenangan sejati bukanlah ketiadaan badai, tetapi kehadiran Tuhan di tengah badai. Percayalah, badai apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu bersama kita dan siap membawa kita keluar dengan kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap kuat di tengah badai. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh rasa syukur karena Engkau selalu hadir dalam setiap badai kehidupan kami. Kami percaya bahwa dalam setiap kesulitan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi selalu berada di sisi kami untuk memberi kekuatan dan penghiburan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.